Rumit, satu kata untuk menggambarkan hubungan India dengan negara-negara lain. India memiliki hubungan yang erat dengan Rusia, tapi India juga banyak bekerja sama dengan lawannya Rusia, yaitu Amerika Serikat. India sampai sekarang ini memiliki hubungan yang buruk dengan Cina, tapi India dan Cina gabung dalam satu organisasi yang bernama BRICS untuk melawan dominasi dolar Amerika Serikat. Perlu diketahui untuk saat ini kan banyak negara-negara dengan kekuatan besar sedang memanas ya. Sebagai contoh Amerika Serikat dan Cina yang terlibat perang dagang, Rusia dan Amerika Serikat yang memanas apalagi di konflik Ukraina. Nah, pertanyaannya, posisi India ini di pihak yang mana? Apakah India pro Amerika Serikat? Ataukah India pro Rusia? Ataukah India pro Cina? Menurut saya ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Kalau misalkan ditanya Korea Selatan di pihak yang mana, pasti langsung saya jawab Korsel di pihak Amerika Serikat, karena kan memang mereka bersekutu dekat. Atau mungkin Jepang di pihak yang mana, langsung saya jawab Jepang di pihak Amerika Serikat, karena Jepang kan juga sekutu dekat Amerika Serikat. Atau Korea Utara di pihak yang mana, pasti Korea Utara pilih Rusia, karena mereka juga bersekutu dekat ya, sosialis komunis atau apalah itu. Nah, tapi kalau misalkan yang ditanya India di pihak yang mana, ini rumit jawabannya. Ya, jawabannya rumit. Oleh karena itu kita di video kali ini akan membahas hubungan India dengan negara-negara yang untuk saat ini masih eksis, yaitu Cina, Rusia, dan Amerika Serikat. Hubungan India dengan Cina. Hubungan India dengan Cina bisa dibilang tidak akur-akur amat. India dan Cina sama-sama memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, di mana pada tahun 2024 India menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 1.439 juta jiwa. Sedangkan Cina menempati urutan kedua dengan jumlah penduduk 1.425 juta jiwa. Kedua negara sama-sama bersaing merebutkan pengaruh di kawasan. Oleh karena itu tak jarang India dan Cina terlibat dalam konflik. Yang paling disoroti yaitu konflik perbatasan. Sebenarnya konflik perbatasan antara Cina dan India telah lama ya, telah berlangsung sejak lama. Ya, dari tahun 60-an lah sampai sekarang ini belum jelas penyelesaian konflik perbatasan antara Cina dan India. Mungkin teman-teman pernah lihat berita pada Juni 2020 di mana 20 tentara India tewas dan sedikitnya 4 tentara Cina juga tewas karena mereka tawuran dalam konflik di Lembah Galwan. Kejadian tersebut merupakan kejadian konflik antara India dan Cina ya dalam merebutkan wilayah di perbatasan. Sampai separah itu konfliknya. Hal itulah yang menyebabkan sejak Juni 2020 tidak ada penerbangan langsung penumpang ya, tidak ada penerbangan langsung penumpang antara Cina dan India. Ya kalau misalkan orang India mau ke Cina harus dari India mampir ke negara lain baru ke Cina, nggak bisa dari India ke Cina ataupun sebaliknya dari Cina ke India. Bayangkan India dan Cina itu populasinya kan banyak banget ya. Apabila penduduk Cina dan India digabungkan itu bisa mencapai 1/3 populasi penduduk di seluruh dunia. Tetapi karena konflik perbatasan, penerbangan langsung penumpang dihentikan ya 4 tahun terakhir ini kan sangat-sangat disayangkan. Sebenarnya Cina mendesak India untuk membuka penerbangannya lagi, tetapi India belum mau nih. India masih menolak. India juga nggak bisa disalahkan dalam penolakan ini karena India sakit hati ke Cina. Pakistan tetangganya India itu kan merupakan musuhnya India. Nah Cina ini malah semakin erat hubungannya dengan Pakistan. India kan juga sakit hati ke Cina. Bahkan Cina dan Pakistan menjalin kerjasama yang bernama Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan. Proyek ini yang dianggap akan mengancam kepentingan nasional India. Walaupun bisa dibilang hubungan antara India dan Cina itu kurang akur,
banyak banyak percikan apinya, tetapi ada fakta yang mencengangkan di mana India dan Cina ternyata dalam hal perdagangan itu sangat kuat. Hubungan diplomatik antar kedua negara bisalah tegang, tetapi dalam hal perdagang ternyata lanjut terus, masih gaspol. Pada tahun fiskal 2023, perdagangan bilateral antara India dan Tiongkok mencapai 113,83 miliar US dollar. Pada tahun 2022, total perdagangan India-Cina mencapai 135,98 miliar US dollar, yang merupakan peningkatan 8,4% dari tahun 2021. Produk utama yang diekspor India ke Tiongkok adalah minyak bumi olahan, biji besi, dan krustasea. Produk utama yang diekspor Tiongkok ke India adalah komputer, peralatan penyiaran, dan sirkuit terpadu. Ini kan ya unik sekali ya. Diplomatik tegang tapi masalah perdagangan gas terus. Itulah India dan Cina. Kemudian bagaimana hubungan India dan Rusia? Hubungan India dan Rusia seperti yang sudah disinggung di awal video itu terbilang terjalin dengan baik, karena penyuplai senjata militer India ya Rusia, dan konsumen terbesar kedua industri pertahanan Rusia ya India. Makanya India pada saat konflik Ukraina dan Rusia memilih sikap enggan mengutuk Rusia dalam menyikapi perang tersebut ya. Tidak seperti teman-temannya Amerika Serikat yang mengutuk keras tindakan Putin, India cenderung netral. India juga nggak enak apabila ikut-ikutan mengutuk Putin, mengutuk Rusia. Lawang senjatanya India sebagian besar dari Rusia. Bahkan ketika minyak Rusia kehilangan konsumen akibat perang Rusia-Ukraina, India malah memborongnya. Hal inilah yang menyebabkan India dihujat habis-habisan oleh banyak negara-negara barat. Untuk diketahui nih, Rusia memang banyak membantu India. Salah satunya membantu India memenangkan perang melawan Pakistan pada tahun 1971. Itu hubungan Rusia dan India. Sekarang bagaimana hubungan India dan Amerika Serikat? Hubungan India dan Amerika Serikat bisa dibilang juga sangat erat ya, karena keduanya bekerja sama untuk membendung pengaruh Cina yang semakin besar. Amerika Serikat mendukung India sebagai kekuatan global terkemuka. Amerika Serikat mendukung memodernisasi peralatan militer India. Kenapa kok Amerika Serikat begitu semangatnya mendukung India? Ya karena India dijadikan oleh Amerika Serikat sebagai alat untuk melawan Cina. Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar India dan pasar ekspor terpenting bagi India. Dari paparan singkat ini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya kepentingan negara seperti India, Cina, Amerika Serikat, Rusia, hubungannya itu tidak sesimpel 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi jawabannya bisa 3, 4, atau 5. Maksudnya itu gini, Rusia merupakan musuhnya Amerika Serikat ya. Tapi India hebat, bisa kerjasama dengan keduanya. India dan Cina itu memanas di perbatasan, tapi keduanya ada faktor unik, yaitu menjalin perdagangan yang semakin hari semakin banyak ya. Itulah bahwa rumit kalau hubungan India dengan negara lain, rumit juga hubungan kepentingan negara. Itu saja, cukup video kali ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf, silahkan koreksi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.